mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Hai, masih inget gak? Ini siapa ya? Bang Karlin dong. Ini Cici Sally. Nah, Hai. ketemu lagi nih Ci hari Minggu. Iya benar. Siapa yang hari ini masih diem aja di rumah? Ya, nih harus gerak dong di rumah. Udah hari Minggu waktunya ibadah sama datang. Benar. Kalau ibadah harus taat ya. Gak Gak boleh. boleh yang kayak apa kok? Itu sambil tiduran. Gak boleh. Iya. Apa lagi? Terus sambil ngapain ya anak? Main HP Iya, nggak main boleh HP, ya. nggak boleh. Tetap juga jaga kesehatan, makan yang bergizi, terus juga tetap berdoa ya. Biar nanti kalau misalnya ibadah udah bisa lagi di gereja kita langsung ketemu. Ketemu lagi. Pasti kalian kangen kan sama Cici dan Abang Karlin? Pasti udah kangen banget. Oke deh. Kalau gitu kita siapa yang masih ingat lagu Ada Doraemon? Wih, keren, Ci. Ingat ya? Ingat dong. Oke, kita jadikan pujian Ada Doraemon ya. Semua Oke, pakai siap. gerakan ya. Siap. Musik Koko. Ada Paul Rengkong, Satria Baja Rengkong, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya, ada Doraemon, ada Doraemon, ada Paul Rengkong, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, Dia jagoan kita. namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Pakai gerakan ya, nyanyinya di rumah. Pasti masih inget kan? Abis ini kita mau nyanyi lagu kasih. Ci. Kasih, siapa yang masih inget gerakannya? Iya, bentuknya huruf-huruf tuh. Iya, Abang harus tahu aja ya. susah nih bentukinnya. Tuh, nanti kalian pasti bisa di rumah. Iya. Ayo kita nyanyi. Sambil gerak. Oke, berdiri semuanya. Oke, adik-adik di biar rumah. sambil olahraga juga ya. Musik Koko. K-A-S-I-H,
Bener. mama papa. Iya. Kalian harus punya kasih ya. Nah, habis ini kita mau dengerin firman Firman Tuhan. Cici. Tuhan, Kita- semuanya harus lipat tangannya, harus tutup matanya, semua datang ke Tuhan Yesus. Mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Kita juga mau nyanyikan lagu apa kok? Mulia, mulia. hidup kami ya Tuhan Yesus, dan semua bisa menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah, Cik, yang hari ini siapa Siapa ya yang firman Tuhan hari ini? Koko? Kakak apa Koko sih? Kakak. Coba, siapa yang kangen sama kakak satu ini? Yang manis, Manis, matanya indah. Ih, siapa yang kangen? Siapa yang kangen? Siapa yang tahu? Coba tebak di rumah, siapa namanya? Awalan depannya huruf N. M. Siapa yo? Cuma ada satu di sini kan ya? Yuk kita Sebutin satu. Satu, dua, tiga. Kakak Kakak Nesya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan
dan baik ya. Walaupun sekarang sudah mulai sekolah lagi, tapi sekolahnya mungkin ada yang masih online dan sebagainya. Tapi Kak Kanisya berharap supaya kalian tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar-keluar harus tetap pakai masker ya. Nah, senangnya kita kalau dalam beberapa minggu ini sudah berjalan dan sudah sekolah, ada adik-adik kita yang sekarang sudah sekolah. Siapa ya kira-kira yang sudah bersekolah? Itu namanya Mima. Ada siapa lagi? Gilbert. Dan tau nggak Yovan udah kelas 1. Dia udah kelas 1 SD dan yang lain yang mungkin Kanisya nggak sebutkan, tapi syukurlah kalian sekarang sudah sekolah ya. Tetap semangat belajarnya walaupun di online di rumah, tetap rajin ya. Jangan malas-malasan, kalau ada tugas tetap dikerjain. Jangan bilang mama yang kerjain ya, tapi kalian harus kerjain. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema juga di bulan ini mengatakan bilang penginjilan. Tema tahun ini nih, bulan ini nih tentang penginjilan. Penginjilan seperti apa? Ada yang bertanya-tanya, Kanisya apa sih itu penginjilan? Mama, apa sih itu penginjilan? Papa, apa sih itu penginjilan? Kanisya mau kasih tahu, penginjilan yaitu menyampaikan informasi tentang kabar baik kepada orang lain yang belum percaya. Jadi adik-adik, penginjilan itu kita menyampaikan kabar sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Mungkin kalau papa dan mamanya belum percaya, kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ketika dia dalam perjalanan, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Pukul 12. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu capek. Dia berjalan, melayani ke sana kemari, panas, pasti haus ya. Dan ketika dia sampai di sebuah kota itu dan dia dekat di situ ada sumur, pas di sumur itu dia ketemulah dengan seorang wanita Samaria, seorang perempuan Samaria. Pada saat itu ketika dia mau minum, dia juga suruh murid-muridnya itu pergi beli makanan. Jadi 12 muridnya itu pergi membeli makanan, lalu dia tinggal di situ di dekat sumur. Dan ketika itu perempuan Samaria ada di situ. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria? Karena Yesus haus dan Yesus meminta minum kepada wanita Samaria ini, pada perempuan Samaria ini. Lalu perempuan Samaria ini berkata, kok mau kamu meminta air dari saya? Saya kan bukan orang Yahudi. Ya, pada saat itu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi nggak menyukai orang Samaria pada saat itu. Dan waktu itu harusnya kalau orang mengambil air tuh banyak ya, antri mengambil air. Tapi hari itu perempuan Samaria itu sendirian di situ mengambil air karena dia dikucilkan dari orang-orang lain. Karena orang Yahudi nggak suka sama orang Samaria. Akhirnya Yesus meminta air dari wanita Samaria itu. Waktu itu perempuan Samaria ini dia nggak tahu Yesus ini siapa sebenarnya. Yesus nggak tahu siapa itu perempuan Samaria. Perempuan Samaria nggak tahu siapa itu Yesus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepada Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Disitulah Yesus menyampaikan kabar baik kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini bukan perempuan udah dikucilkan. Terus perempuan Samaria ini punya suami tuh banyak. Dia punya 5 suami. Dia belum percaya kepada Tuhan. Bahkan dia nggak tahu siapa itu Tuhan. Tapi
ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada dia bahwa berilah aku minum, berilah aku air hidup ini, ya. Tapi perempuan itu ragu. Dia nggak, Tuhan kamu nggak punya timba, ngapain minta? Kita harus cari timba yang lain seperti itu mungkin ya. Tapi di situ Tuhan memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat itu kepada perempuan Samaria. Yesus menyampaikan kabar baik. Perempuan Samaria ini adalah jiwa yang terhilang. Ya, orang-orang di luar sana belum mempercayai Yesus, dan Samaria waktu itu belum percaya kepada Yesus. Ya, karena dia tahu juga Yesus orang Yahudi dan sebagainya, dan dia takut sekali untuk memperkenalkan dirinya. Tapi ternyata Tuhan memperkenalkan diri Tuhan Yesus kepadanya. Tuhan menyampaikan kabar baik. Kalau hari itu Tuhan tidak menyuruh salah satu aja dari murid Tuhan Yesus untuk pergi beli makan, atau mungkin mereka tetap mereka 12 di situ bersama dengan Tuhan Yesus, 13 mereka di situ bersama-sama dengan perempuan Samaria, pasti para perempuan Samaria ini mengurungkan dirinya untuk aku nggak mau ambil air karena ada banyak orang di sana, aku malu, aku takut harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan orang Samaria, bukan orang-orang sekelompok aku, ini orang lain yang nggak suka sama aku gitu. Tetapi di situ hanya Yesus sendiri, dan disitulah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan kepada perempuan Samaria ini bahwa berilah aku air hidup itu, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Ya. Jika engkau minum air dari sumur ini, maka engkau akan haus lagi. Yesus menjelaskan, tetapi air yang akan kuberikan kepadamu, kuberikan dapat membuat seseorang hidup selama-lamanya. Bukan air yang menghilangkan haus, tapi air kehidupan di mana perempuan itu akan diselamatkan. Di situ sekali lagi Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada perempuan Samaria ini. Dan akhirnya apa? Apakah perempuan Samaria ini menolak dan pergi? Sudahlah, ini pasti bohong atau sebagainya. Perempuan Samaria bisa saja mengabaikan hal itu. Tetapi ketika perempuan Samaria ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia tahu bahwa ini sesuatu yang benar, maka dari situ selepas dari itu dia pergi. Dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, mari lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan Samaria ini tidak stop di situ dan gak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi perempuan Samaria itu dia kembali menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang itu pun datang untuk mencari Yesus, untuk mendengarkan apa? Mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar keselamatan. Nah, untuk itu adik-adik, dimanapun engkau adik-adik berada, mungkin di rumah, papa atau mama atau kakak atau siapapun teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus, gak usah yang susah-susah, tapi bilang kepada mereka bahwa kemarin aku lo sakit, kemarin lo aku gak punya buku, tapi aku berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan aku, maka Tuhan aku itu memberikan aku kesembuhan. Bilang itu kepada mereka, karena mungkin kalau mereka mungkin mengabaikan, siapa sih Tuhannya, aku juga punya Tuhan. Tapi adik-adik, ketika adik-adik bisa berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman yang belum percaya, maka percaya atau tidak, Tuhan Yesus akan bekerja dalam kehidupan mereka, dan Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan juga kepada mereka, dan kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ya adik-adik, Indonesia berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Jangan bilang, aku gak bisa, ini gak bisa, aku itu gak bisa, aku gak bisa nulis. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita.
Begitupun dengan wanita Samaria, dia merasa takut, dia merasa dikucilkan dari tempatnya, dari tempat saat itu. Tapi ketika Tuhan menyampaikan kabar gembira itu kepada dia, maka dia percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia menerima firman itu, dia juga menyampaikan kepada orang-orang yang lain. Dan orang-orang itu datang kepada Tuhan. Itu adalah penginjilan. Yesus memberitakan Injil, kebenaran, kabar baik kepada perempuan Samaria, dan perempuan Samaria itu pun menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh Kanesya bagikan buat kita semua hari ini. Semoga kita semua diberkati, dan kita anak-anak Tuhan, siapapun kalian, walaupun mungkin masih kecil kayak Mima masih TK, gimana sih Kanesya mau bilang Tuhan Yesus itu baik? Nyatakan bahwa Mima sehat loh, Mima bisa pintar loh, atau Yovan pintar loh, Yovan sembuh dari sakit atau sebagainya. Sampaikan itu kepada teman-teman, walaupun nggak bilang harus percaya sama Tuhan Yesus, nggak harus. Tapi ketika kita melakukan hal yang baik, itu adalah kita sedang menginjili teman-teman kita. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh Kanesya bagikan buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang wanita Samaria yang Engkau selamatkan, dan wanita Samaria ini juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa dengan berani menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa, dan tolong jaga lindungi kami. Kalau kami sudah mulai sekolah dan sekolahnya harus online, kami berdoa biarlah urapan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami menjadi anak sekolah minggu yang pintar, anak sekolah minggu yang hebat, anak sekolah minggu yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati dimanapun kami berada, berkati papa mama, berkati setiap guru-guru sekolah minggu kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mari adik-adik sekolah minggu angkat tanganmu, kita akan terima berkat. Biarlah urapan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu tinggal dan menyertai setiap anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua guru-guru sekolah minggu, dan menjadikan kami semua kepala dan bukan ekor, dan kami terus bersuka cita karena berkat-berkat itu tercurah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.